billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wassalim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa sahabat JWM dimanapun Anda berada, bahagia sekali dapat jumpa kembali bersama saya Tati Sulastri kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara kesayangan kita, Mutiara Islam. Sahabat, sebagai orang yang beriman patutlah kita mengucap syukur atas segala rahmat dan nikmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan kepada kita terutama nikmat sehat dan nikmat iman serta Islam. Dan pemirsa sahabat Mutiara Islam yang sama berbahagia telah hadir di studio narasumber kita. Saya akan sapa beliau adalah Bapak Ustadz Muhammad Yasin Ahmad SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Kalau lihat dari penampilannya kelihatan seger, berarti Amin. Alhamdulillah Allah senantiasa berikan kesehatan sama Ustadz ya Ustadz ya. Amin, amin. Bagaimana kabar untuk keluarga Ustadz? Alhamdulillah sehat semua. Sehat Bu. semuanya, Alhamdulillah. Salam saya untuk Bunda dan keluarga semua di rumah ya Ustadz ya. Siap. Iya. Insyaallah. Dan pemirsa, beliau adalah sebagai Kepala KUA di Seget. Wow, jauh, namun masih tetap memberikan kesempatan dan memberikan ilmu serta tausiah kepada kita, khususnya umat Islam sesorong raya. Dan beliau juga sebagai konsultan keluarga milenial bagi rumah tangga yang baru, mungkin yang ada masalah, rumah tangga yang lama juga tidak apa-apa, bisa berkonsultasi kepada Bapak Ustadz Yasin ya. Mungkin ada nomor HP-nya ya Ustadz ya? Ya. Kalau konsul biasanya ke mana Ustadz? Ke kantor atau di mana ada kantornya? Bisa lewat online, Bu. Iya, pokoknya siap ya Ustadz ya. Siap. Iya. Dan Ustadz, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengambil materi apa ini Ustadz? Insyaallah. Karena ini kemarin kan baru saja nih Ustadz ya, ada kita dalam suasana atau bulan Maulid ya Ustadz ya. Ambil tema materi apa ini Ustadz? Insyaallah karena momennya Maulid kita akan mengangkat tema mencintai Nabi Muhammad SAW dengan meneladani kehidupannya. Iya, mencintai Nabi Muhammad SAW dengan meneladani kehidupannya. Insyaallah. Baik Ustadz. Pemirsa sahabat Mutiara Islam, materi kali ini yaitu tentang mencintai Nabi Muhammad SAW dengan meneladani kehidupannya. Pemirsa dan sahabat Mutiara Islam, bagaimana cara kita mencintai Nabi Muhammad SAW dan meneladani kehidupannya? Kehidupan yang bagaimana? Yuk kita ikuti kajiannya yang akan disampaikan oleh narasumber. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, terus dan senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi kehidupan ini dengan amal soleh, dan semoga nikmat-nikmat ini senantiasa membersamai kita hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pilihan, nabi yang telah
pilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan bagi kita, untuk menjadi contoh bagi kita bagaimana cara mengarungi kehidupan ini dengan baik, yang kemudian akan membawa kebahagiaan di dalam perjalanan kehidupan kita, dan yang lebih penting adalah nantinya kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang kekal abadi nanti lepas dari kehidupan ini di akhirat nanti. Pemirsa CWM Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa kita sudah masuk ya ke dalam bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi ini. Bulan di mana kita kembali diingatkan bagaimana sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita sebagai seorang muslim, seorang yang menjadi umatnya, seorang yang tentu mencintainya, punya kegembiraan ketika memasuki bulan Ramadan ini, karena kita begitu seolah lebih dekat dengan sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itulah pada kesempatan yang berbahagia ini kita coba untuk menyampaikan bagaimana seharusnya seorang muslim di dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu akan nyata di dalam kehidupannya dan menjadi bukti bahwa dia itu betul-betul mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Pemirsa CWM Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara cinta, cinta itu adalah bagian dari penciptaan kita. Tidak ada satupun manusia yang ketika diciptakan tidak memiliki cinta. Hanya saja cinta ini ya ada yang kemudian termanifestasikan di dalam kecintaan kepada materi, cinta kepada harta benda, cinta kepada sesuatu yang sifatnya material ya. Kemudian ada juga kecintaan kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Dan ini bisa kita lihat dalam kehidupan keseharian kita. Nah, lalu di mana posisi cinta kita ya kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW jelas bukan seseorang yang memberikan kepada kita harta benda, bukan seseorang yang memberikan kita mungkin setiap bulan gaji sehingga kita kemudian mencintai dia. Juga bukan keluarga kita. Nabi Muhammad SAW adalah Quraisy ya, dari bangsa Arab dengan bahasa Arab. Sementara kita ya boro-boro keluarga memahami bahasa Arab saja tidak. Lalu dari mana kita bisa mencintai baginda Nabi Muhammad SAW? Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW tentu lahir dari sebuah bentuk terima kasih kita ya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Secara manusiawi, secara alami, siapa yang memberikan lebih banyak keuntungan kepada kita, kebaikan kepada kita, kemaslahatan kepada kita, maka dialah yang lebih kita cintai. Ibu mungkin atau pemirsa pasti akan lebih sayang kepada orang yang sering memberikan hadiah. Dan ini disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.
tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Dan ini sesuatu yang fitrah, sesuatu yang naluriah, ya. Sesuatu yang lahir dari gorisa kita, ya, naluri kita. Kalau kecintaan kita kepada harta itu sudah pasti, ya, ada yang disebut dengan gorizatul baqa, ya. Naluri untuk memiliki sesuatu, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, kemudian itu ingin kita miliki. Kemudian bisa jadi mungkin itu tidak kita butuhkan, tapi orang lain mungkin memiliki itu. Kita misalnya sebenarnya tidak terlalu butuh mobil. Kebutuhan kita mungkin cukup dengan motor. Ya, orang lain mungkin pakai mobil karena kebutuhan kerja atau mungkin karena keluarganya sudah keluarga besar. Kita dengan naik motor mungkin masih cukup. Tapi karena kita melihat tetangga kita beli mobil, kita juga kepengen. Itu Bu ya, seperti itu. Jadi itu representasi dari naluri mempertahankan diri. Naluri ingin memiliki sesuatu yang juga dimiliki oleh orang lain. Ya, kalau dalam bahasa agamanya gorizatul baqa. Ada juga yang disebut dengan gorizatun nau. Ya. Nah, kalau penampakan gorizatun nau ini adalah kecintaan kita kepada keluarga kita, kecintaan kepada pasangan kita, kecintaan kepada istri kita, kecintaan kepada bahkan kepada anak-anak kecil. Sekalipun dia bukan keluarga kita, ada anak kecil. Di dalam diri kita ini ada rasa sayang terhadap anak kecil itu. Ini juga penampakan dari warisatun nau tadi. Nah, Nabi itu ada pada kecintaan yang didorong karena keberagamaan kita. Ada yang disebut dengan gorisatu tadayun. Jadi kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah buah dari terima kasih kita, ya, rasa cinta kita, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan hadiah kepada kita berupa Nabi yang mulia Rasulullah SAW yang kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan risalah Islam, yang dengan risalah Islam ini kemudian menjadi rahmat, menjadi kasih sayang, menjadi kebaikan buat kita semua. Ya, buat umat semuanya. Umat ya, Islam ya. Dan seluruh alam. Ya. Baik Ustadz, untuk penjelasannya sementara sedikit namun padat dan sangat bermakna ya Ustadz. Nanti kita lanjutkan kembali Ustadz. Sahabat Mutiara Islam, jangan kemana-mana. Mutiara Islam akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara spesial yaitu Mutiara Islam bersama narasumber kita Bapak Ustadz Muhammad Yasin Ahmad SAI dengan materi mencintai Nabi Muhammad SAW dan meneladani kehidupannya. Apa dan bagaimana cara kita mencintai dan meneladaninya tadi sudah dikaji sedikit oleh narasumber, namun masih beberapa yang perlu disampaikan untuk pemirsa. Yuk kita ikuti kajian selanjutnya. Silakan Ustadz. Ya. Pemirsa CWM Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita berusaha melihat kembali bagaimana kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita akan menyaksikan bagaimana pengorbanan yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan risalah Islam yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan kepada semua manusia. Kita bisa membaca sirah, ya, sejarah hidup baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana awal kali Nabi Muhammad SAW itu diutus
diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian dia dipercayakan untuk kemudian membawa risalah Islam ini di tengah-tengah masyarakat yang sangat jahiliyah, ya, sangat bodoh, ya, sangat jauh dari aturan agama. Apa yang terjadi ketika Islam itu datang di tengah-tengah mereka, ya, yang akidahnya itu penuh dengan, ya, takhayul, syirik dan khurafat. Kemudian dari sisi tatanan sosialnya, ya, penuh dengan kriminalitas, ya, perjudian, ya, minuman keras itu biasa. Bahkan ketika harta benda dia itu habis, maka istrinya itu kemudian dipertaruhkan, ya, sampai segitu terbelakangnya mereka. Bahkan kemudian ketika mereka melahirkan anak perempuan, ada yang sampai menguburnya hidup-hidup. Nah, ini adalah gambaran masyarakat di mana baginda Nabi Muhammad SAW itu diutus. Secara ekonomi kita juga menyaksikan bahwa di sana terjadi perbudakan. Jadi, ya, yang kaya ya mereka yang keturunan bangsawan, ya, yang memang sudah dari garis keturunannya sudah kaya. Yang miskin, apalagi dia budak, tidak ada gambaran dia itu kemudian menikmati ekonomi dengan baik. Nah, itulah gambaran kehidupan di mana baginda Nabi Muhammad SAW diutus. Andai misalnya kita ada dalam posisi itu, apa yang akan kita lakukan? Tentu kita akan menyerah mungkin, bahkan kita mungkin akan terbawa arus. Tapi tidak dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau menerima amanah itu dan 23 tahun lamanya Nabi setelah menerima wahyu itu kemudian sudah berhasil, ya, membawa Islam ini diterima oleh mereka yang dulu menolak baginda Nabi Muhammad SAW, oleh mereka yang dulu tidak mau diatur dengan Islam, oleh mereka yang dulu bahkan memusuhi dan bahkan ingin membunuh baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nah, ini tentu sesuatu yang luar biasa, sehingga oleh sejarawan, ya, banyak sekali apresiasi. Padahal sejarawan ini adalah rata-rata bukan Muslim. Sejarawan Barat banyak mengapresiasi atau banyak memberikan penghargaan bagaimana sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Ada Will Durant misalnya di dalam bukunya The Story of Civilization. Beliau menggambarkan jika kita mengukur kebesaran dengan pengaruh, ya, beliau baginda Nabi Muhammad SAW itu digambarkan oleh beliau adalah seorang raksasa sejarah. Ya, bayangkan, ia berjuang meningkatkan tahap ruhiyah dan moral suatu bangsa yang tenggelam dalam kebiadaban karena panas kegersangan gurun. Dia berhasil lebih sempurna dari pembaharu manapun. Belum pernah ada orang yang begitu berhasil mewujudkan mimpi-mimpinya seperti dia. Jadi ini bagaimana sosok yang bukan Muslim tapi kemudian kagum dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada Thomas Carlyle, ya, di dalam bukunya On Heroes and Hero Worship, dia mengatakan dia datang seperti sepercik sinar dari langit yang jatuh ke padang pasir yang tandus. Kemudian meledakkan butir-butir debu menjadi mesiu yang membakar angkasa sejak Delhi sampai ke Granada. Ya. Dan banyak sekali ungkapan-ungkapan dari sejarawan Barat yang kemudian mengapresiasi, termasuk Michael Hart, ya, yang mengarang buku 100 manusia yang paling berpengaruh di dunia dan menempatkan, padahal dia bukan Muslim, ya, tapi menempatkan sosok baginda Nabi Muhammad SAW di posisi ranking pertama. Nah, ini menunjukkan
bagaimana sosok baginda Nabi Muhammad SAW yang luar biasa, yang mampu membawa perubahan ya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemirsa CWM channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saja yang bukan muslim itu begitu kagum dengan sosok baginda Nabi Muhammad SAW, lalu bagaimana dengan kita? Yang andai bukan karena Nabi Muhammad SAW, kita mungkin tidak tahu hidup ini bakal kita jalani seperti apa. Ya, Ustaz, ya? Kemudian kita mungkin beragama ya mungkin masih menyembah berhala. Mungkin kita keluar rumah masih bertelanjang dada. Ya, ibu-ibunya mungkin tidak menutup aurat. Pergaulan kita mungkin ya larut dalam pergaulan bebas. Betul. Karena baginda Nabi Muhammad SAW yang membawakan kepada kita ajaran yang mulia ini, lalu kemudian kita mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, akhirnya kita mendapatkan ya, kebaikan. Dan itulah kenapa ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala atau ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya itu adalah kita harus mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian ingin betul-betul ya, kalau kalian ini betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, ikuti aku. Ikuti jalan hidupku. Tentu kalau kita mencintai Allah, pasti bagaimana tidak kita cinta kepada Allah kalau mata ini siapa yang ngasih, Bu? Allah Subhanahu wa taala. Organ-organ tubuh ini siapa yang ngasih? Dua kaki yang bisa berjalan dengan sempurna ini siapa yang ngasih? Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala termasuk kesehatan, umur yang panjang itu dari Allah. Pasti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan semua yang kita butuhkan ini di dalam hidup ini, semua sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dianggap tidak mencintai Allah, atau cinta kita itu palsu kepada Allah Subhanahu wa taala, atau syukur kita kepada Allah ya, ibadah kita kepada Allah itu ya tidak ada nilainya kalau kita tidak mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, maka sebagai seorang muslim tidak ada kata tapi, tidak ada kata nanti, kecuali kita itu harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, meneladani beliau, meneladani sosoknya. Tentu sebagai pribadi manusia biasa, ya Nabi Muhammad SAW makan minum yaitu di luar dari konteks yang kita bicarakan. Nabi Muhammad SAW juga sebagai manusia istimewa, ada kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga ya tidak boleh juga kita ikuti ya, karena itu khusus ya. Nabi misalnya diwajibkan Bu, bagi Nabi itu sholat tahajud, ya kita cukup sunnah saja. Kemudian Nabi itu bisa beristri lebih ya dari 4. Nah kalau kita umatnya, ya ayo. 1 alhamdulillah. Tapi ada ya yang itu banyak sekali yang kemudian harus kita jadikan sebagai teladan ya, sebagai contoh, dan itulah yang wajib kita ikuti sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak semuanya ya Ustaz ya, seperti tadi, karena Nabi Allah Muhammad SAW sendiri itu adalah Nabi pilihan ya Ustaz ya, dan tidak semuanya umatnya itu mengikuti apa yang Allah berikan kepada Nabi Allah Muhammad ya Ustaz ya. Ada kekhususan. Baik Ustaz, nanti kita lanjutkan kembali. Sahabat Mutiara Islam, jangan kemana-mana. Mutiara Islam dan materi yang sangat menarik kali ini wajib diikuti. Maka Mutiara Islam akan kembali setelah yang berikut ini, insya Allah. Pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Mutiara Islam bersama dengan narasumber kita Bapak Ustadz Muhammad Yasin Ahmad SAI dengan materi
mencintai Nabi Muhammad SAW dengan meneladani kehidupannya. Apa dan bagaimana pemirsa? Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber bahwasanya kita senantiasa sebagai umatnya, umat Islam khususnya, meneladani apa yang beliau berikan kepada kita, namun apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW tidak semua umatnya dapat diberikan. Begitu ya Ustadz. Dan pemirsa sahabat Mutiara Islam, tak terasa kita sudah memasuki sesi dialog. Untuk itu pemirsa, ikuti kita dalam sesi dialog. Ustadz boleh bertanya-tanya ya Ustadz ya. Ya, tadi Ustadz mengatakan bahwasanya kita saling memberi hadiah ya. Maka akan ada rasa cinta. Kalau siapapun orang yang sering memberikan hadiah kepada kita, pastinya kita akan merasa cinta, sayang ya Ustadz ya. Tadi Ustadz juga katakan bahwasanya ada dua, yaitu Gardatun Baka dan Gardatun Naum. Yaitu kalau Gardatun Baka yaitu kecintaan ekstensi naluri mempertahankan diri ya Ustadz ya. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bisakah Ustadz jelaskan tentang naluri manusia? Iya. Silakan Ustadz. Baik, pemirsa CWM Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita melihat manusia ini kan punya dua potensi yang membuat dia itu tetap hidup. Apa itu Ustaz? Nah, potensi pertama itu kebutuhan jasmani, ya. Dan yang kedua itu yang kita sampaikan tadi tentang naluri. Nah, kalau kebutuhan jasmani ini kan kebutuhan yang sifatnya fisik, Bu. Iya. Ya, makan, minum, istirahat, buang hajat. Nah, itu kebutuhan jasmani. Nah, tapi ada juga kebutuhan yang sifatnya naluriah, ya, yang ini juga ketika manusia hidup, ya pasti akan muncul naluri ini. Dan ketika tidak dipenuhi, kalau makan tadi tidak dipenuhi kebutuhannya kan bisa mati ya. Orang tidak istirahat dalam beberapa hari bisa sakit dan bisa sampai mati. Tapi kalau naluriah ini tidak dipenuhi, dia tidak mati tapi bisa jadi orang yang mati jiwanya. Jadi ketika dia tidak punya cinta misalnya, dia kan akan bagaimana ya hidupnya kalau tidak punya cinta. Saya membayangin ini. Jadi kalau misalnya tidak ada kecintaan kepada harta benda, ya gimana dia punya keinginan untuk mencari nafkah, untuk bekerja, dan kalau tidak punya uang kan bagaimana bisa kita memberikan asupan kepada diri kita. Nah itu kemudian ada Gorisatun Naum ya. Nah ini juga merupakan potensi manusia yang akan melestarikan manusia ya. Jadi ketika manusia itu tidak punya rasa ketertarikan ya kepada lawan jenis, kemudian tidak punya rasa kasih sayang terhadap orang tua, terhadap anak-anak kecil, nah maka itu akan bisa memutus ya mata rantai manusia ya. Generasi manusia tidak akan berketurunan. Ya. Tidak punya ini tuh. Dan pasti itu ada ya. Artinya itu adalah sesuatu yang sebagaimana tadi kita makan pasti kita butuh makan ya. Lapar, kita butuh istirahat ketika capek ya. Kita butuh buang hajat misalnya ketika ada ya kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Jadi itu adalah bagian dari penciptaan manusia yang membuat manusia itu tetap eksis hidup. Jadi potensi kebutuhan jasmani dan potensi naluriah tadi. Nah pertanyaannya tadi kan kita menjelaskan itu dalam konteks di mana posisi kecintaan kita kepada Nabi itu. Ya ternyata di dunia Barat memang tidak mengenal kalau naluri melestarikan jenis ya, Gorisatun Naum ya, naluri mempertahankan diri ya, keinginan untuk memiliki banyak harta itu
Itu oleh Barat, oleh para pakar psikolog Barat itu bisa dijelaskan. Tapi mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana kecintaan umat Islam itu kepada sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Itu posisinya di mana di dalam kehidupan kita. Nah ternyata di dalam diri manusia ini ada satu naluri lagi yang juga kemudian menjadi bagian dari diri kita, yakni tadi naluri beragama, gharizatu tadayun. Jadi ada 3 sebenarnya naluri. Naluri mempertahankan diri, naluri berkeluarga ya, berketurunan ya. Nah, kemudian naluri beragama. Nah, tadayun ya, gharizatu tadayun. Nah, naluri beragama inilah yang kemudian tadi mendorong kita untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Nah, kenapa kita cinta kepada Allah tadi? Ya, semua yang kita miliki ini dari Allah. Betul. Manusia itu hanya perantara. Jadi kita ini diciptakan ya bukan oleh orang tua kita. Orang tua kita itu perantara saja. Iya. Kita ini misalnya makan, minum, dapat rezeki, itu bukan dari bos kita misalnya. Iya, benar. Bukan dari siapa-siapa, tapi rezeki itu dari Allah. Tidak menyadari itu. Nah, ya, banyak yang begitu ya. Nah, harusnya sebagai manusia kita sadar itu. Jadi mau tidak mau kita harus cinta kepada Allah. Nah, tapi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini itu tidak akan ada artinya. Artinya Allah tidak mereken, tidak menghitung rasa terima kasih kita atau cinta kita itu tanpa kemudian mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tadi apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perintah Allah, wahyu Allah, dan kita diminta ya, wa ma'atakumur rasulu fahuzu, dan apa saja yang datang dari Rasul kata Allah ambil. Jadi ambil ya Ustaz. Ambil, harus diambil ya. Wa manahakum anhu fantahu, apa yang datang dari apa yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka tinggalkan. Jadi apa yang telah diteladankan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa kewajiban ya, baik itu berupa sunnah ya, baik itu berupa hal-hal yang mubah, kemudian yang makruh, kemudian yang haram yang beliau tinggalkan, maka itu harus kita ikuti. Kita terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita terikat dengan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang didiamkan oleh Nabi itu kemudian menjadi hukum ya, menjadi teladan ya, yang harus kita ikuti, Ibu. Jadi konteksnya dalam diri kita ini sebenarnya kita itu butuh. Kalau kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita itu akan mencintai sesuatu yang lain, atau akan menyembah sesuatu yang lain, atau akan mengidolakan sesuatu yang lain, itu pasti. Kenapa anak-anak kita hari ini misalnya mengidolakan Ronaldo, ya mengidolakan bahkan ya pokoknya idola-idola yang ya dari Korea misalnya, artis-artis Korea yang tidak punya ya tidak layak lah untuk dijadikan idola. Tapi kenapa itu diikuti? Karena tadi dia tidak mengenal sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Andai mereka mengenal sosok baginda Nabi Muhammad SAW, sosok para sahabat, ya maka kecintaan itu akan diarahkan ke sana, dan kemudian dia tidak akan terjebak ke dalam cinta-cinta yang palsu. Anak-anak muda yang tertarik, Ustaz. Ya. Bagaimana caranya anak-anak muda itu bisa tertarik, Ustaz? Itu kewajiban siapa? Ya. Kita orang tua atau pemerintah? Karena saya tertarik, Ustaz. Itu PR kita semua. Jadi kita semua punya peran, orang tua punya peran. Kemudian di tengah-tengah masyarakat ya kita saling menegur, saling mengingatkan, kita kan bagian dari masyarakat juga. Kemudian di dalam konteks negara ya tentu pemerintah ikut campur. Penguasa, pemerintah punya banyak alat untuk kemudian memaksa rakyatnya itu agar
mereka itu taat kepada Allah dan mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi di dunia pendidikan diingatkan, kemudian di dalam aspek hukum ya, semua hukum yang diterapkan itu mengajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pergaulannya ya, semua di pergaulan sosialnya itu diatur agar kemudian anak-anak itu tidak terjebak ke dalam sesuatu yang bisa merusak mereka. Iya. Berarti semua terlibat, orang tua, pemerintah, semua tokoh-tokoh agama begitu ya, Ustaz ya. Iya, tadi juga Ustadz mengatakan bahwasannya siapa sih Nabi Allah Muhammad Rasulullah? Bukan keluarga kita, bukan saudara. Juga bahasanya kita tidak mengerti, Ustadz. Namun kita sebagai umat Islam, bagaimana hukum Ustadz? Ini bagaimana hukum mempelajari bahasa Arab untuk umat Islam, Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan setelah berikut, Ustadz ya. Baik pemirsa, sahabat Mutiara Islam, jangan kemana-mana, karena Mutiara Islam akan kembali setelah yang berikut ini. Insya Allah. Alhamdulillah, sahabat pemirsa Mutiara Islam dimanapun Anda berada, Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Islam, programnya CWM Channel semakin eksis. Dan pemirsa masih dengan narasumber kita Bapak Ustadz Muhammad Yasin Ahmad SHI dengan materi tentang mencintai Nabi Muhammad SAW dengan meneladani kehidupannya. Dan pemirsa, tak terasa kita sudah di penghujung acara, namun masih beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada narasumber. Untuk itu pemirsa, yuk kita ikuti kajiannya. Ustadz, yang tadi saya bertanya ya Ustadz, bagaimana hukumnya kita tadi Ustadz mengatakan kita ini tidak kenal, kenapa kita harus ini, dan kita juga bahasanya berbeda. Nah, bagaimana hukumnya bagi kita umat muslim ini untuk mempelajari bahasa Arab? Apa hukumnya Ustadz? Terus wajibkah bagi umat Islam untuk tahu atau untuk belajar bahasa Arab? Terus apakah berdosa jika tidak tahu atau tidak bisa bahasa Arab bagi umat muslim? Mohon penjelasannya itu Ustaz. Iya. Jadi kalau misalnya kita itu mempelajari bahasa Arab. Iya, ini sebelum ke sana ya. Orang yang mencintai sesuatu itu kan pasti akan ingin seperti idolanya, ingin seperti apa yang dilakukan oleh idolanya. Itu dorongan alamiah. Sehingga kita tidak perlu misalnya meminta anak-anak muda kita itu untuk belajar bahasa Korea, tahu-tahu mereka belajar sendiri bahasa Korea. Ya, minimal bahasa-bahasa yang ungkapan-ungkapan sehari-hari ya. Sarangeong misalnya, bagaimana ya? Ya itu kan kenapa sampai kemudian anak-anak muda kita itu sampai muncul keinginan, karena idola-idolanya itu berbahasa Korea. Apa yang dilakukan ingin terus. Atau misalnya kenapa anak-anak kita itu tanpa diminta untuk belajar bahasa Inggris, mereka itu tertarik. Ya mungkin karena ketika dia nonton film Hollywood misalnya atau film-film Barat, ya idola-idolanya itu memberikan bahasa ya, yang digambarkan di situ dengan bahasa Inggris ya. Nah, begitu juga sebenarnya kita seharusnya ketika kita sebagai seorang Muslim ya, sosok baginda Nabi Muhammad SAW itu 100% ingin kita contoh. Itu termasuk tadi bahasanya. Itu hukum istilahnya secara alamiahnya ya. Nah, dan terlebih lagi kita sebagai seorang Muslim kan terikat dengan hukum syariat, Bu. Jadi kita tidak boleh melakukan sesuatu tanpa sebelumnya kita tahu apa hukumnya. Nah, kalau dia itu wajib ya harus segera dilaksanakan. Kalau dia sunnah ya dianjurkan untuk dilaksanakan. Kalau dia mubah ya boleh dilaksanakan, boleh ditinggalkan.
Kalau dia makruh ya dianjurkan atau sebaiknya ditinggalkan. Kalau dia haram Nah, itu ditinggalkan. harus ditinggalkan. Nah, Harus. bagaimana kita tahu ini wajib, ini haram kalau tidak tahu bahasa Arab? Nah, hanya saja kita agak terbantu karena ada guru-guru kita yang paham bahasa Arab yang menyampaikan ke kita dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi sebenarnya secara hukum asal itu kita punya dituntut untuk mempelajari bahasa Arab. Kita harus mempelajari bahasa Arab. Hanya saja ketika misalnya kita punya keterbatasan, ya minimal kita itu cinta kepada orang yang sudah bisa berbahasa Arab, ya. Orang yang tahu bukan hanya bisa bahasa Arab, tapi dia tahu hukum-hukum syariat yang Jadi itu tidak diambil. diwajibkan juga, tapi memang Ya. harus belajar. Ya, Ustaz, sangat-sangat dianjurkan ya. Ya, ya, ya. Jadi hukum asalnya ya seharusnya wajib, Bu. Tapi karena ya keterbatasan kita, kemudian banyaknya kewajiban-kewajiban Padahal yang kalau kemudian memang tahu sungguh nikmat Ustaz, kita baca Al-Quran tahu langsung lah, tahu. Ya, itu sudah. Dan termasuk sholat. Sholat ini kan salah satu Dialog. kewajiban kita ini kan harus khusyuk ketika sholat. Betul Ustaz. Iya. Bagaimana Khusyuk. salah satu unsur khusyuknya sholat kita itu Tahu dengan apa ya? memahami ucapan Iya. kita, yang ucapan kita itu dengan bahasa Arab. Jadi masuk dalam kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya. Suatu kewajiban yang tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Jadi mempelajari bahasa Arab sebenarnya wajib. Ya minimal bahasa di dalam sholat kita. Betul. Kemudian Seperti kita dialog sama Allah kalau kita betul, tahu. ya, sekali, betul, Ustaz. betul. Tapi kalau tidak tahu mau bagaimana Ustaz? Dosa kan? Dan di sini kan saya tanya, apakah kita berdosa jika tidak tahu Ustaz? Ya tentu sepanjang kemudian tidak melakukan karena ketidaktahuannya di dalam memahami bahasa Arab itu tidak sampai menjerumuskan dia ke dalam dosa, ya tidak sampai berdosa. Tapi kalau misalnya dia sampai melakukan ya, kemaksiatan dosa, nah bisa saja dosa melakukan kemaksiatan itu kemudian bertambah ya dengan dosa karena tidak tahu syariat Islam, yang syariat Islam itu hanya bisa dipahami dengan bahasa Arab itu. Jadi mulai saat ini pemirsa juga saya Ya, belajar dan belajar Ustaz, pelan-pelan ya, Iya. sedikit-sedikit. Terus Ustadz, ini lagi saya ingin sekali menanyakan tentang ini. Bagaimana Ustadz cara kita meneladani Rasulullah dalam kondisi atau konteks kekinian atau zaman milenial ini Ustadz? Ya, betul. Ini pertanyaan yang saya kira bagus ya, karena mungkin kita Nah tadi kan Ustadz juga katakan bahwa sekarang ini anak-anak muda sekarang sudah begitu. Mungkin kita berpikir Nabi itu kan orang tua misalnya, sementara kita ini anak muda. Bagaimana meneladani Nabi dalam konteks kita sebagai anak muda? Atau mungkin dulu Nabi naik onta, naik kuda. Kita Sekarang ini naik Mercy. onta kuda di mana? Sekarang ya naik mobil, minimal naik motor. Nah, terus gimana kita meneladani Nabi Muhammad SAW? Yang kita harus pahami bahwa di dalam hidup ini yang berubah itu sarana-sarananya saja, Bu. Ya, sejak Nabi Muhammad SAW yang namanya manusia itu sama dengan kita hari ini. Yang berubah itu ya dulu mungkin sarana transportasi masih terbatas, sekarang yang canggih, ya sudah tidak ada canggih. HP, gadget, Dulu sarana ya. komunikasi dengan surat, ya bahkan berhari-hari, berminggu baru sampai. Sekarang dengan hitungan detik sudah Menit, sampai. detik, ya, betul. Nah, tapi kemudian yang tidak berubah itu adalah ya kita sebagai manusia ini kan hidup tadi, makan, minum, terus Buang air representasi dari bagaimana kita memenuhi naluriah kita itu kan, bagaimana kita memenuhi rasa cinta kita kepada harta benda, rasa cinta kita kepada keluarga. Nah, itu kan butuh pemenuhan semua. Nah, bagaimana kita memenuhi semuanya itu? Ya
ketika kita sebagai seorang muslim yang mengaku mencintai Rasul, ya, maka kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW di dalam menyelesaikan semua persoalan-persoalan kehidupan. Ketika dia makan, ya, maka dia harus mencari makanan yang halal, ya. Kemudian ketika perilakunya, akhlaknya, di dalam bergaul di tengah-tengah masyarakat, ya kita harus mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW. Termasuk di dalam mengatur masyarakat. Nabi itu kan seorang kepala negara juga. Pemerintahan, ya Ustaz, ya. Betul. Jadi bagaimana Nabi mengatur masyarakat, ya? Bagaimana Nabi mendistribusikan kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana Nabi ketika ada yang melanggar hukum, ya, Nabi memberikan keadilan baik kepada yang melanggar maupun yang korban. Nah, itu kan semua adalah contoh-contoh yang harus kita teladani dalam konteks kekinian. Nah, kita bisa menyaksikan bagaimana hari ini kita begitu jauh dari sosok keteladanan Nabi SAW. Sehingga ya efek dari jauhnya kita dari keteladanan ini, maka kita kemudian mendapati kehidupan kita ini penuh dengan masalah. Kita sudah berusaha menyelesaikan masalah itu, tapi yang muncul adalah yang masalah itu tidak kunjung selesai, malah yang muncul adalah ya masalah itu bertambah, muncul masalah-masalah baru. Jadi yakinlah ketika kita mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mendapatkan kebaikan, kita akan keluar dari masalah itu karena Allah Subhanahu Wa Taala mengutus, ya, baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa Al-Quran ini untuk menjelaskan, ya, segala sesuatu dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia. Ya. Sebaliknya, kalau kita berpaling dari apa yang dicontohkan oleh Rasul, apa yang dibawa oleh Rasul, ya, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka kata Allah, kami akan memberikan penghidupan yang sempit, ya. Krisis, ya. Sekarang ini kita semua sudah diatur, ya, dan sudah ada dikatakan dalam Al-Qur'an, ya. Sudah ada. Bahkan itu bisa aja terjadi, ya, dan mungkin sekarang saat ini nih. Ya, persoalan manusia itu kan ya itu saja sebenarnya. Iya, Ustaz. Ya, Ustaz, terima kasih untuk ilmunya, untuk tausiahnya. Mudah-mudahan saya dan pemirsa di rumah dapat memahami dari materi ini, Ustaz. Closingnya silakan. Ya. Pemirsa CWM Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai manusia yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rasa cinta, maka jangan sampai rasa cinta yang ada di dalam diri kita itu kita berikan kepada sesuatu yang menyengsarakan kita, kepada sesuatu yang justru menjauhkan kita dari agama ini, atau bahkan sesuatu yang bisa membuat kita ini hancur. Berikanlah cinta kita ini kepada sesuatu yang bisa membawa kebahagiaan kepada diri kita, ya, dengan mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW. Dan mencintai Rasulullah SAW itu tidak mungkin kecuali kita mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, mengikuti apa yang ada di dalam sunnah-sunnahnya yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hanya dengan itulah kita akan mendapatkan kebaikan di dalam hidup ini dan kebaikan nanti di akhirat, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, sebagaimana yang senantiasa kita lafalkan di dalam doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga di bulan Maulid yang penuh keberkahan ini, di samping kita menambah kecintaan kita dengan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita juga mempelajari bagaimana kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kehidupan itu berusaha keras untuk kita contoh apa yang diwajibkan oleh
Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW kita segera laksanakan tanpa nanti. Sebaliknya apa yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW ya itu dengan senang hati kita tinggalkan, sekalipun mungkin di dalam keharaman itu ada kesenangan ya, ada mungkin kebahagiaan, tapi yakinlah bahwa kebahagiaan dan kesenangan itu adalah kebahagiaan dan kesenangan yang semu, yang tidak membawa kebaikan di dalam hidup ini apalagi nanti di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk ilmunya. Dan pemirsa, dengan materi yaitu mencintai Nabi Muhammad SAW serta meneladani dan dalam kehidupannya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW di masanya yaitu menjadi pemimpin yang sangat adil ya, yang mengatur masyarakatnya, mengatur pemerintahannya dengan adil, sehingga terciptalah masyarakat di zamannya itu masyarakat yang sejahtera. Semoga pemerintahan kita yaitu Indonesia juga dapat meneladani apa yang telah diberikan atau dicontohkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW, sehingga negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Ya. Akhirnya pemirsa, tak terasa kurang lebih 1 jam sudah saya menemani Anda dalam acara Mutiara Islam, programnya JWM Channel semakin eksis. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu serta wawasan khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat. Akhirnya saya Tati Sulastri bersama dengan narasumber kita Bapak Ustadz Muhammad Yasin Ahmad SHI dan seluruh kru JWM Channel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah dapat dipertemukan di hari dan jam yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.